أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين itu ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا باب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون قال مفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين ثم mangke kari-kari summa mangke nali ansya'na nyukulaken ya isun min ba'dihim saking sebadane kaum Ad kurunan ing pirang-pirang kaum akwaman tegese pirang-pirang kaum akharina kang liyan ma tasbiku ora bisa ngedipiti min ummatin sapa umat ajalaha ing ajale umat bi antamuta kelawan yen temati ya umat qablahu sedurunge ajal wa ma lan ora bisa yastakhiruna ngakhiraken ya umat atau ya kaum anhu saking ajal zakara ngemuzakaraken ya Allah ad-dhamira ing dhamir ba'da ta'nisihi seba'dani muannasi dhamir riayatan kana ngerakse lil makna kedue makna. Hadirin rahimakumullah, masih menceritakan tentang umat-umat terdahulu setelah kaum Nabi Nuh, kemudian Allah mengutus ke tengah-tengah alam dunia ini kaum Ad yang kemudian dikirim ke tengah-tengah mereka Nabiullah Hud alaihissalam. Kita sudah membahas di beberapa ayat sebelumnya bagaimana kisah daripada Nabiullah Hud atau kaum Ad ini. Summa ansya'na min ba'dihim qurunan akharin. Setelah itu kemudian Allah mengutus kaum-kaum berikutnya. Satu kaum dihancurkan, Allah kirimkan kaum berikutnya. Itulah kenapa di Quran manusia dikatakan khalifah. Kenapa? Yakhlufu ba'duhum ba'd. Karena manusia saling bergantian. Dari satu kaum ke kaum, dari satu generasi ke generasi. Maka summa ansya'na min ba'dihim qurunan akharin. Kemudian kami kirim ke tengah mereka kaum-kaum yang lain setelah kaum Ad. Allah kirim ke tengah mereka kaum Nabiullah Shu'aib, kaum Nabiullah Ayub, ya, kaum Nabiullah Saleh, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Shu'aib, yang semuanya itu berurutan satu sama lain hidup sebelum datangnya Bani Israel. Ya, karena Bani Israel itu datang, Israel itu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya 12 orang anak. 12 orang anak semuanya jadi nabi, kemudian melahirkan suku. Maka kemudian Bani Israel itu 12 suku. Ya. Artinya 12 suku dari anak keturunan Nabiullah Yakub. Nabiullah Yakub ibn Nabiullah Ishaq, ibn Nabiullah Ishaq bin Nabi Ibrahim. Maka setelah kaum Ad ini yang datang adalah kaum Nabi Saleh yang menyembelih unta. Kemudian setelah itu dihancurkan kaum Nabi Saleh, muncul lagi kaum Nabi Lut, kaum Samud,
Kemudian muncul lagi berikutnya adalah kaum Nabi Allah Ibrahim dan kaum Nabi Syuaib. Ya. Dari kaum ke kaum itu Allah kirimkan. Itulah perputaran hidup. Ada yang hilang, ada yang tumbuh, ada yang meninggal, ada yang hidup, ada yang meninggal, ada yang lahir, dan seterusnya. Dan itu adalah bagian dari kehidupan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ma tasbiqu min ummatin ajalaha." Setiap umat itu punya masa. Dan setiap umat tidak bisa mendahului masanya. Ada masa akhirnya daripada umat tersebut. Dan umat ini, umat baginda Nabi besar Muhammad, masa akhirnya adalah kiamat. Karena kita berada di akhir. Nah, yang pernah saya katakan, Allah itu melebihkan umat Nabi Muhammad itu banyak sekali. Di antaranya satu, mereka itu badannya kecil-kecil, nggak kayak umat-umat dulu. Umat dulu besar-besar, keker-keker. Kenapa umat Muhammad kecil-kecil? Supaya cari makannya nggak susah. Nah, kalau sekali makan sekintal kan ruwet. Umat Nabi Muhammad tuh umurnya pendek-pendek. Kenapa? Supaya dosanya tidak banyak. Umat Nabi Muhammad tuh datangnya terakhir. Kenapa? Supaya masa tunggunya di alam barzakh tidak lama menuju kiamat. Nah, itu diantara kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada umat ini. Dari satu generasi ke generasi ke generasi ke generasi sampai datang umat yang terakhir ini, yaitu umat baginda Nabi besar Muhammad. Nah, setiap umat ada masanya, ada ajalnya. Dari ganti berganti ada ajalnya. Dulu di dunia ini terkenal orang-orang Jerman itu, Nazi itu, merambah kemana-mana, hilang. Ada masa habisnya. Yang tidak habis umat ini sampai kiamat. Tapi umat-umat yang mengingkari Allah, umat-umat yang melawan kepada Allah, kaum-kaum yang melawan kepada Allah, ada masa habisnya. Artinya tunggu saja, Pak. Go wayai modar gemodar. Sehingga kemudian ulama tafsir mengatakan dari ayat ini bahwa semua umat itu ada ajalnya. Bahwa setiap umat yang membuat kezaliman, setiap umat yang mengingkari nabinya, menzalimi nabinya, maka mereka pasti akan dihancurkan oleh Allah sebagaimana cerita umat-umat terdahulu. Benar. Shadaqa Rasulullah. Shadaqallahul azim. Benar apa yang dikatakan orang. Ada masanya. Sekarang orang kesal sama orang Yahudi, nanti ada masanya, Pak. Habis. Sampai kalau mereka sembunyi di belakang batu, batu akan mengatakan, orang Islam, ada orang Yahudi di belakang. Kenapa Allah biarkan mereka hidup? Kenapa orang yang begitu menyakiti ini, mengingkari Allah, menyakiti umat Islam masih hidup? Tenang. Ada masa. Artinya apa? Kita ini melihat apa yang terjadi di alam dunia ini. Saya pernah katakan ke bapak-bapak, kita harus pakai dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang syariat, yang kedua adalah sudut pandang iman. Dari sisi syariat, kita akan membenci, kita akan mengingkari apapun yang terjadi dari bentuk pelanggaran kepada aturan agama, dari bentuk pengingkaran kepada Allah, kita nggak terima. Daripada orang ingkar kepada Allah, kita nggak terima. Makanya kekufuran dan iman itu nggak bakal nyampur. Orang kalau di hatinya ada keimanan, orang kalau di hatinya ada Islam, dia tidak akan bisa bercampur dengan kekufuran. Kita bergabung, kita bertoleransi, kita bermuamalah satu sama lain, betul. Tapi di hati kita tidak bisa. Lakum dinukum. Semua hamba Allah, betul. Tapi ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Sudah sunnatullahnya yang namanya
Iman dan kekufuran itu seperti magnet, diadu tuh saling dorong. Nah kalau ada orang nyaman dengan kekufuran, berarti kan keimanannya dipertanyakan. Kalau ada orang merasa enak dengan kekufuran, dipertanyakan. Oh silakan Anda mau pegang agama apa saja, kita hormati, kita muliakan, itu hak Anda. Dan sebagaimana Anda merasa benar dengan agama Anda, kami pun jangan salahkan, kami juga merasa benar dengan agama kami. Kita bermuamalah, Allah tidak melarang, bahkan Allah merintahkan kita berbuat baik kepada orang-orang yang berbeda dengan kita, berbuat baik. Tapi tidak pada batasan keimanan. Mesti nggak nyaman. Sampai saya itu pernah ada orang tuh nikah beda agama. Dia muslim, istrinya non muslim. Saya tanya sama dia, nyaman? Enggak. Ada yang namanya sakinah? Enggak ada. Kok bisa? Ya bagaimana? Kita habis berhubungan suami istri mandi besar, istri tidak. Itu sudah enggak enak tuh. Nah, ketika agama tidak bolehkan menikah beda agama, itu memang tidak ada yang namanya tujuan maqasid nikah itu akan tercapai, enggak ada. Loh kok bisa panjang? Karena anak. Satu karena anak, yang kedua karena blow on. Ya. Secara kacamata syariat kita ingkari. Oh ini melanggar. Allah tidak senang. Jangan menyenangi sesuatu yang Allah benci. Senang karena Allah, benci karena Allah. Kita diperintahkan membuat harmonisasi dengan semua makhluk Allah. Itu perintah Allah. Kepada siapapun kita berbuat baik, bahkan kepada binatang sekalipun, Allah berikan pahala. Tapi kalau keimanannya beda. Kemudian dari sisi lain kita melihat dari kacamata iman, bahwa apa yang terjadi itu atas kehendak Allah. Ada orang beriman, ada yang tidak beriman. Yang membuat orang beriman siapa? Allah. Yang membuat orang tidak beriman siapa? Allah. Bapak ibunya muslim, anaknya enggak muslim. Yang buat dia begitu siapa? Allah. Bapak ibunya non muslim, anaknya Islam. Yang buat itu siapa? Allah. Maka yang terjadi di alam dunia ini atas kehendak Allah. Kalau orang melihat pakai satu kacamata saja, kacamata syariat saja, yang lahir adalah radikal, kering. Tapi kalau kita pakai kacamata satu lagi, memang Allah yang menghendaki. Dan itu ada batas waktunya. Maka nggak akan keras kita, nggak akan galak kita. Yang buat dia mabuk siapa? Allah. Saya benci Anda mabuk. Kenapa? Karena di syariat tidak boleh orang minum minuman keras. Tapi yang buat Anda mabuk itu siapa? Allah. Yang membuat kita bisa duduk di majelis itu siapa? Allah. Kalau Allah nggak mau kita datang ke majelis ini, nggak bisa. Kita mesti wadai. Wabe siap-siap. Nyangu kopi termos. Leku dia mertua datang, nggak jadi ngaji. Allah yang mau. Nah kan makanya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah indah melihat segala sesuatu itu. Itu tidak boleh, itu dosa. Tapi nggak mungkin kita gebukin, kenapa? Yang buat dia begitu siapa? Allah. Paham? Sebab kalau dengan kacamata syariat saja, taunya bahasanya cuma satu, halal haram, halal haram. Tapi kalau kita pakai kacamata iman, kita akan melihat yang membuat orang itu begitu siapa? Allah. Dan Allah melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah. Nah itu hadirin rahimakumullah. Maka ada masanya. Siapapun yang mengingkari Allah, menzalimi Allah, menolak Allah, menzalimi Rasulnya,
maka Allah akan hancurkan seperti kisah umat-umat terdahulu. Romawi itu kayak apa kuatnya waktu itu, Pak. Persia itu kayak apa kuatnya waktu itu. Kerajaan besar dihancurkan oleh Allah. Manakala mereka menyobek surat Nabi, mazakallah kata Nabi, Allah sobek-sobek kerajaannya, dipecah-pecah hancur. Maka tenang saja. Satu, kalau kita didalimi orang, tenang. Tonggoni baik. Engkau gemat. Tuntut. Nanti di akhirat, kambing yang punya tanduk dengan yang nggak punya tanduk berantem, dihisab. Jangankan kita manusia yang punya akal. Kita ini merasa tersakiti, didolimi sama orang, disakiti sama orang. Tenang. Tunggu saja. Dan Allah tidak akan melepaskan orang yang berbuat kezaliman tersebut. Allah tidak akan melepaskan orang yang menyakiti saudaranya. Salah satu penyebab orang itu banyak matinya suul khatimah itu apa? Yang terbesar adalah idza'il muslimin. Ketika orang itu menyakiti saudaranya sesama muslim. Allah angkat itu. Ya. Dan ajal ini gak bisa dimajukan, gak bisa dimundurkan. Kita punya ajal semua. Jadi singkring ya Allah sepegel kita ki mati baik. Orang mati-mati. Nah sing waras-warasan ngekek doang mati. La yastakhirun wa la yastaqdimun. Gak bisa maju, gak bisa mundur, gak bisa malaikat diajak nego, Pak. Sebentar ya malaikat ya. Tunggu saja saya mau nikahin anak. Peragat nikahan, peragat hajatan ngarep mati telos malaikat. Lamun wis wayah iki. Gak bisa. Ajal itu tepat waktunya. Tapi katanya ada orang dipanjangkan umurnya. Ada orang ditambahi umurnya. Betul. Itu hak Allah sebelum perintah itu turun. Tapi kalau perintah mencabut nyawa itu sudah turun di malaikat. Sudah. Tapi sebelum perintah itu turun, kita minta ya Rabb panjangkan umur saya. Atau ada orang bersilaturahim, ada orang bersedekah, Allah panjangkan umurnya. Harusnya 60 tambahi 20. Harusnya 50 tambahi 10. Bisa, tapi udah di tangan malaikat. Selesai. Sudah berbentuk qada. Kalau masih berbentuk takdir di Lauhil Mahfuz, Allah rubah. Ya, makanya dia rahimakumullah, ya, itu makna dipanjangkan umurnya. Ada lagi yang mengatakan mana dipanjangkan umurnya, umurnya nggak panjang, 60 ya 60, 80 ya 80. Cuman hasilnya banyak. Imam Nawawi itu meninggal umur 40 tahun, karyanya berapa? Kita megabung. Orang dulu tuh 40 tahun sudah berhenti urusan dunianya, sudah mulai bergerak ke akhir 40 tahun. Iki saya tahun masih mikirin dunia, Pak. 60 tahun masih mikirin dunia. Orang dulu tuh 40 tahun udah mulai start perjalanan. Waduh, telat jere Bapak. Yang enggak telat-telat amat, menahu masih tahu, amin. Orang dulu tuh 40 tahun sudah pikirannya akhirat. Larinya sudah ke masjid, banyak berzikir, banyak beribadah. Mulai menghususkan diri bermunajat kepada Allah 40 tahun. Sudah mulai siap-siap. Orang tuh kalau pulangnya siap-siap tuh untung, Pak. Kita mah bonek. Bondone nekat. Lah berikan pangeran bisa. Ya, Masya Allah. Maka beda antara orang yang punya roja, harapan,
Yang saya katakan beberapa minggu yang lalu, orang yang punya harapan kepada Allah itu orang yang berikhtiar, kemudian berharap, baru namanya roja. Orangnya rajin sholat, rajin ibadah, taat kepada Allah, kemudian berharap, ya Rabb, mudah-mudahan saya husnul khatimah di akhirat masuk surga. Itu benar. Lewang orilok salat, orilok ibadah. Bilangnya pangeran maha pengampun. Itu ibarat orang tidak pernah nanem, pengen mau dari mana? Jadi rojak itu harus ada ikhtiarnya. Kalau nggak ada ikhtiarnya, ya nggak bisa. Arah dengan hayal, tamani. Wonja uang menen mangan kucing dimancing suara. Iya, itu kan tahta masyiatillah. Kalau Allah mau ya terserah Allah. Tapi masalahnya kita kan nggak bisa ngatur Allah. Saya harus diampuni ya Allah. Loh, harus dari mana? Kalau Allah bisa diharus-haruskan, nggak jadi Allah. Maka harus ada ikhtiarnya dulu. Lah kalau nggak ada ikhtiarnya, ya nggak ketemu. Ada kayak wong anu jerek macu wiridan kinda suki. Saya baca 6 bulan ngewirid urus suki sampai saiki. Masalahnya jalannya nggak ada. Ya Bapak usaha, sambil usaha zikir, wirid, minta sama Allah, baru ada jalannya. Ya Bapak ikhtiar, baru ada jalannya. Anu jerek lamun ngewirid wiridan laduni mengkoni pinter. Nah sampai gondol guru pinter-pinter. Lamun orang ngaji baca doanya, minta sama Allah, nanti aurasahullah ilman malam ya'lam, baru kemudian dikasih ilmu oleh Allah yang tidak dipelajari. Nana dalane. Kita suruh bikin jalan, suruh nebar pancing. Selebihnya Allah. Nah kita mancing orang, nyebar orang melongo, menawa sinane iwak, sing ngendi iwak, mencolot sing laut di rumah, ya jauh, ya. Maka kemudian berubah menjadi tamani. Lah kok mau usaha orang ngedoa orang, pengen soge edan mengkono, sila menawa edan sila. Kita ini kan cuma suruh berikhtiar saja. Ya, nah itu aja rahimakumullah. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundukan, nggak bisa. Ada makna diberkahi umurnya, ada makna dipanjangkan, makna dipanjangkan. Allah ambil umur barzahnya dipindahkan kepada umur dunia. Di barzah masa tunggunya 100 tahun, kurangi 20 tahun, angkat ke umur dunia. Maka dia yang tadinya 80 jadi 100, 60 jadi 80, ditambahi 20. Jadi nambah umurnya bukan dari umur orang. Bisa begitu? Ya bisa. Apa yang nggak bisa kalau Allah mau? Dan senjatanya cuma satu, adalah doa. Maka kita ini semua ada ajalnya masing-masing. Yang saya sering katakan, berapa banyak orang ketawa, tersenyum lewat kuburan, pemakaman. Itu penghuni kuburan udah pada tahu semua minggu harap gitu. Kabarnya udah sampai, udah viral di kalangan alam arwah gitu. Dengan maning. Ya. Summa mangkana li arsalna ngutus ya isun rusulana ing pirang-pirang rusul isun. Tatron haligun taganti bitanwin kelawan tanwin. Wa adami lan ada ora anani tanwi ay tegese mutatabi'aini halinoli kabeh karone. Baina kulli isnaini antarane tiap-tiap roro nabi. Iku baina kulli isnaini antarane tiap-tiap roro nabi zamanun tawilun utawi mangsa kang adoh. Terus Allah kirim nabi dan rasul itu saking Allah sayangnya kepada manusia. Allah utus tuh. Kalau Allah nggak mau, ya biarkan saja dan nyemplung kabeh di neraka. Allah kirim. Kita sudah bahas minggu lalu, kenapa Allah mengutus para nabi dan rasul.
Yang pertama untuk menyampaikan perintah-perintah Allah. Yang kedua untuk memberitahukan tentang adanya akhir. Yang ketiga untuk jadi qudwah hasanah. Bahwa Nabi dan Rasul itu menjadi contoh teladan. Yang keempat, nah ini, menjadi hujah bagi umat manusia. Nah kita ini di hadapan Allah gak berkutik, Pak. Tahu itu haram? Oh ya Allah. Kok gak tahu? Kan saya kirim Nabi ke tengah-tengah kalian. Saya kirim Rasul ke tengah-tengah kalian. Apa kalian tidak tahu akhirat itu ada? Enggak ya Allah, saya kira orang itu sudah mati jadi tanah. Loh, kata Allah kan saya kirim Nabi. Setiap Nabi menyampaikan tentang keberadaan akhirat. Mau ngomong apa kita? Maka dalam bahasa agama, jahil orang bodoh itu ada dua. Ada jahil ma'dzur, ada jahil magrur. Jahil ma'dzur itu orang bodoh yang dikasih udzur. Oh ini mau apa salah ke udzur. Siapa yang diberi udzur itu? Dua orang. Satu, qaruba ahdihi bil Islam, orang yang baru masuk Islam. Ada orang baru masuk Islam, gak puasa, udzur. Wong ora ngerti. Dulu ada orang baru masuk Islam, Pak, bulan Ramadan, ngopi. Ditegur, oh Ramadan kok ngopi? Loh, saya kira puasa itu gak makan doang. Kalau minum boleh, nggak boleh makan minum, namanya nggak tahu, udzur. Karena baru masuk. Yang kedua, nasa'a ba'id anil ulama. Orang yang tinggal jauh sama ulama, di tengah hutan, temennya monyet, nggak ketemu orang, nggak ketemu pengajian, nggak ketemu masjid, ma'dzur. Mereka nggak sholat, udzur, nggak ngerti. Nah, kalau dua orang ini berbuat salah, dikasih udzur sama Allah. Kalau mereka jawab, saya tidak tahu ya Allah, kata Allah, udzur. Lah kalau kita kan jahil magrur, bodoh yang ketipu dengan kebodohan itu, yang menipu kita kebodohan itu. Kita dikatakan baru masuk Islam, wong bapak tuane wong Islam, buyute wong. Kita dikatakan hidup jauh dari ulama, kanan kiri ada ustaz, ada pengajian. Lantas kita jawab, ya Rob, saya emang nggak tahu itu. Kata Allah, nggak tahu dari mana. Ada pengajian nggak? Ada. Ada ustaz di kampung? Ada. Lah kalian orang ngaji? Ya, ya diterima. Orang terima, seret, jadi Allah. Masya Allah. Cuman untungnya syariat itu, para ulama itu masih ngasih toleransi. Kata ulama, termasuk yang diberikan udzur oleh Allah ke orang itu kalau masa belajar. Udzur, klipen, masih ngaji. 13 tahun, masih ngaji. Coba kalau Bapak ngaji fikih, orang itu tidak sah sholatnya kalau tidak tahu rukunnya sholat. Tidak sah sholatnya kalau tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Gak sah sholat. Syarat sahnya sholat, dia harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Bagaimana orang melaksanakan satu ibadah, sementara dia tidak tahu aturan daripada ibadah tersebut. Kecuali, kata ulama, orang itu masih tahap belajar. Udzur. Rukunnya sholat berapa? Waduh. Saya mau masih ngaji, malaikat lewat. Yang batalin sholat apa? Waduh, nggak tahu malaikat. Saya mau masih ngaji. Wong udah dibahas di pengajian. Iya tadi. Sirane ngobrol bahaya ngaji. Ada lagi yang lebih parah namanya jahil murakkab. Bodoh kuadrat. Ada orang bodoh tapi dia sadar kalau dia bodoh. Dia ngaji, dia belajar, bagus. Yang bahaya yang bodoh murakkab ini. Ada orang bodoh tapi nggak sadar kalau dia bodoh.
Salat mesti bengen ngomong konon-konon doang. Malah kudu ngaji segala. Sing barang cilik kita salatnya mengkonon. Nah, itu orang bodoh tidak tahu dia bodoh. Dan itu namanya bodoh kuadrat. Orang bodoh yang ngerasa dan di zaman ini yang banyak begitu. Orang bodoh ngerasa bujang ngaji di rukune wudu, bos kawang, melotok, coba emboyan, subhanallah, ya, mana? Kulama tiap-tiap barang ja'at ke umatan ing siji umat bitahqiqil hamzataini kelawan nyatakaken hamzah ruru. Wa tasili saniyati lan mentashilkan yang kedua, artinya tidak menyatakan, menyamarkan. Bainaha antarane hamzah wa bainal wawi lan antarane wau. Sapu rasuluha pirang-pirang sapu rasuluha rasule umat. Kadzabu mangka ngebohongi ya umathu ing rasul. Kami kirimkan di setiap umat itu nabi dan rasul. Dan setiap nabi dan rasul dikirim, ditolak, dibohongi, diingkari oleh umatnya. Kami hancurkan. Nabi kita nabi yang terakhir, tidak ada nabi setelah nabi kita. Tapi junjungan kita mengatakan, nabi kita mengatakan al-ulama warathatul, penerus mereka. Dakwanya para nabi ini adalah para ulama. Mengingkari mereka, celaka kita. Ada dua orang jangan dimusuhi. Satu, pemerintah. Orang yang musuhi pemerintah susah urusan dunianya. Sok musuhi RT ganti gawe KTP. Musuhi lurah nyangkin. Jangan jelek-jelekkan pemerintah. Yang kedua, jangan musuhi ulama, susah akhirat. Dua kelompok ini jadi musuhin. Laikinan kan orang sekarang begitu kerja. Sama pemimpin kita senangnya jelek-jelekin. Sama ulama orang percaya. Lah sirah melu siapa? Mau ikut siapa? Baikin dua orang ini. Kenapa? Kalau kita baik kepada keduanya, maka baik urusan dunia kita, baik urusan akhirat kita. Musuh ulama lebih sengsara lagi. Kan sering dikatakan yafirruna 'anil ulama. Sayati zaman, akan datang satu zaman mereka lari daripada ulama. Fayabtaliyahum, maka Allah akan memberikan musibah ke tengah mereka. Yang pertama, dicabut berkah usahanya. Ya jelas. Kalau jauh dari ulama, kita nggak ngerti halal haram, embat-embatan, nggak berkah. Yang kedua, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, su'ul khotimah. Jadi yang paling parah, menjauhi ulama, memusuhi ulama, itu matinya su'ul. Ya, daging ulama itu beracun, Pak, jangan main-main. Jelekan saja siap-siap kena racunnya. Ya. Diingkari. Fa'atba'na mangka ngintilaken sapesun ba'dahum ing sebagian umat. Ba'don ing sebagian kang lian fil halaki ing dalam kancuran. Nah karena mereka mengingkari nabi-nabi yang Allah utus ke tengah mereka, maka Allah hancurkan mereka. Sebagaimana dulu mereka, umat-umat sebelumnya mengingkari nabinya, kemudian dihancurkan oleh Allah. Nabi itu, Pak, ada orang-orang yang paling benci Nabi di Mekah. Di antaranya Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'aid, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Itu dedengkot-dedengkotnya. Hakim bin Hizam kemudian masuk Islam. Ini ada yang masuk Islam. Kemudian Abu Sufyan bin Harb masuk Islam. Itu mereka dulu benci sama Nabi luar biasa. Mereka yang berupaya untuk menjegal Nabi, menghalangi dakwah Nabi, bahkan membunuh Nabi.
Subhanallah, itu orang-orang yang memusuhi Nabi, mengingkari Nabi, menyebut Nabi orang gila, tukang sihir dan sebagainya. Semuanya dimatikan di perang Badar. Padahal mereka tokoh-tokohnya. Makanya perang Badar itu kerugian besar orang-orang Mekah. Nabi Musa Haruna, nyatani Nabi Harun. Kemudian kisah berikutnya setelah kaum Syuaib, Allah ceritakan tentang Nabi Musa. Nabi Musa itu paling ngetren pada cerita di Quran. Berapa kali disebut. Kenapa? Karena ceritanya luar biasa. Umatnya itu bandelnya untuk bilang. Dan banyak kejadian di zaman Nabi Musa. Korun itu Nabi Musa zamannya. Katanya Korun itu anak-anak kakaknya Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah diajari oleh malaikat bagaimana cara buat emas. Cekel dari emas. Namanya ilmu kimia. Ilmu kimia kalau dalam bahasa itu bagaimana merubah sesuatu menjadi emas. Kalau merubah emas menjadi sesuatu kan gampang, dituang doang beres. Tapi merubah itu namanya ilmu kimia. Di kalangan tasawuf itu namanya ilmu kimia, Pak. Ilmu kimia itu merubah sesuatu jadi ilmu kimia. Nah, Nabi Musa itu diajari itu. Masih ada. Ada. Ya. Orang kalau ada jahe itu pendem, Pak. Doani. Kedok maning dadi emas. Iya. Asal jahenya 10 hektar. Kedok, tol, kena tuku, jadi. Syekh Ibnu Hajar itu ulama besar. Syekh Ibnu Hajar itu ulama besar. Namanya Ahmad bin Muhammad Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau di Mekah. Ulama besar. Mazhab Syafi'i. Tapi miskin. Sementara Al-Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Romli, orang Mesir. Alim. Ulama besar. Kaya. Iki kiai sugih, iki kiai karo-karone wali, Pak. Jadi ajlok ngebedakan wong wali je miskin, ajlok mengkono. Wong wali je sugih, ajlok mengkono. Ya. Satu saat Imam Romli berangkat dari Mesir ke Mekah. Karena beliau ulama besar, dikawal dengan jamaahnya. Sebelum datang, panitianya datang ke Mekah. Dulu di Mekah itu yang namanya kamar mandi itu nggak ada, satu rumah punya kamar mandi nggak ada. Ada kamar mandi umum. Jadi siapapun yang mau ke kamar mandi itu biasanya kalau perempuan malam, laki-laki siang. Diblok sama panitianya Imam Romli. Diblok, tidak boleh ada yang masuk karena ada rombongan Imam Romli mau datang. Istrinya Syekh Ibnu Hajar malam-malam mau ke kamar mandi umum. Oh nggak boleh, Bu, sudah disewa semua. Lah ya ditahan bulus. Pulang ketemu suaminya, melengok, kata suaminya, kata Syekh Ibnu Hajar, kata Imam Ibnu Hajar, ada apa? Kiai mah kayak Imam Romli kok. Soke, kiai je miskin. Maksudnya saya mau ke kamar mandi, kamar mandinya diblok. Sudah disewa semua, ada rombongan Imam Romli. Bah, njak apa aku jere kiai? Kau orang kayak Imam Romli. Saya Ibnu Hajar senyum. Pengen kayak Imam Romli? Iya, ayo sini. Dibuka lemarinya. Itu isinya jadi emas. Selemari emas tuh. Tapi sekarang juga ambil itu satu lemari itu emasmu. Tapi sekarang saya ceraikan. Mikir Rabin. Laki kita tuh emas nanti. Dia mau melaka. Kok sekarang ini lemari isinya mana? Itu ilmu kimia namanya, Pak. Iya dipegang jadi emas. Nah akhirnya apa? Kata Ibnu Hajar, ya nggak apa-apa, ambil.
itu emas beneran, ambil. Tapi ingat, kamu saya ceraikan. Tapi kalau kamu sabar, kamu akan jadi istri saya di dunia dan di akhirat. Kata istrinya, ya udahlah, saya ikut Abah Bela. Dunia akhirat. Cuman kalau bisa siji sih disisakan. Katanya enggak. Nah, itu ilmu kimia. Katanya begitu. Nah, Korun ini Nabi Musa diajari ilmu kimia oleh malaikat Jibril. Diajarkan ke saudara perempuannya. Saudara perempuannya katanya istrinya Korun apa ibunya Korun gitu. Makanya Korun itu kalau bikin emas tinggal pegang jadi emas. Makanya emasnya dia kunci gudangnya digotong 16 orang nggak kegotong. Namanya ilmu. Ya bahaya diajari model-model begini. Bisa-bisa salon dah emas. Ya. Itu. Saya mana tadi? Nah, Korun itu zaman Nabi Musa. Bal'am bin Ba'ur itu zaman Nabi Musa. Yang dikatakan kamatsalil qalb yalhas. Seperti anjing, diibaratkan anjing. Itu Bal'am bin Ba'ur, ulama Altiyah, ulama besar zaman besar. Begitu rombongan Nabi Musa datang, mau masuk ke Baitul Maqdis, rajanya udah kaget. Waduh, ini rombongan Musa, gawat ini. Coba cari orang yang doanya mustajab supaya Allah hancurkan kaum Nabi Musa. Nah waktu itu Bal'am bin Ba'ur itu punya doa mustajab. Dia kalau doa dikabulkan, soleh orang. Akhirnya datang, rajanya kata rajanya, tolong doakan itu tentara rombongan Nabi Musa itu supaya hancur. Dia berdoa, begitu mau ngedoa, langsung didatangi malaikat. Kata malaikat, itu ada Nabi Musa. Ente berani ngalahin Musa? Akhirnya dia datang ke raja, mohon maaf Tuan Raja, di situ ada nabinya. Saya nggak bisa mendoakan. Nggak boleh, ada nabinya kok. Orang bener. Nah raja nggak kalah akal Pak, datang ke istrinya, dinen duit, dinen anu, tolong ngomong sama suamimu, suruh doain itu Bani Israel biar hancur. Kang, doakan bisi Bani Israel. Kata Bal'am, ora bisa. Nah, Nabi Musa. Oke, ustaznya cek. Mau gimana? Dibujuk, kele baik karo wadon, setane pun, Pak. Itu bawa mau ngaji tuh kata si Pak lah. Selasa Arab ke Masinan. Malam Selasa depan juga ngaji. Sing keruru bapak ngaji udah bakal jadi ustaz udah bakal. Uslah kelowongan model bapakmu. Udahlah sekali-kali doang. Setan gitu. Akhirnya malam karena dibujuk, dirayu, kalah sama istrinya, datang ke doa. Begitu ngedoa, ya Allah kirim, dia mustajab. Lalu Nabi Musa kan juga berdoa, ya Rob, angkat bala ini. Siapa yang mendoakan ini? Si Anu. Lah, saya kan juga hambamu ya Rob. Iya. Balikkan doanya, balikkan doanya. Tege maning, Raja Kuning Raping disogok maning. Ngomongi lagi nih rekon ngedoa maning. Sok itu iki. Diwiridi kepripen. Sing penting kita menang. Kan wae sih mongko. Wong kita masalah teh bener sing penting ada duit Bang. Tak doakan kabeh gak sana duit baik gitu. Disampaikan kepada Balaam, kata Balaam, udah pernah balik lagi. Karena dirayu dari ngedoa lagi. Begitu ngedoa yang kedua, Allah marah, dibalik lidahnya. Setiap kali dia berdoa baik, datangnya ke Bani Israel. Doa jelek, datangnya ke kaumnya, ngebalikkan. Digawe keselerok ilatiku. Allahumma hancurkan kami, kebalik. Kata raja, ini doanya kebalik. Bisa kebalik tuh. Akhirnya Allah cabut ma'rifatnya.
Allah cabut ilmunya. Kata Nabi Musa, ya Rabb, cabut makrifat ilmunya, angkat. Maka dia seperti anjing yang menjilat-jilat. Zaman Nabi, kisah surat Al-Baqarah, zaman Nabi. Oh, maka kisah Nabi Musa ini banyak, Pak. Kenapa? Karena memang banyak kisahnya. Dan Bani Israel itu panjang umurnya. Kaum yang paling elit dulu Bani Israel. Hadirin rahimakumullah, awal kelahiran Nabi Musa ini sebenarnya ada beberapa ulama melihat semenjak zaman Nabi Ibrahim sudah diceritakan. Ketika istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Sarah ditangkap oleh raja pada waktu itu, Fir'aun pada zaman itu. Nah kemudian Sarah ini berdoa, Allahumma ya Allah, yang kemudian dilepaskan. Allahumma ya Allah, hancurkan mereka. Nabi Musa ini dari keturunan Bani Israel kan, nah, dari keturunan Sarah, dari keturunan Nabi Ishak. Kalau Nabi Ismail kan dari Hajar. Maka doanya Sarah pada waktu itu muncullah Nabi Musa. Dan itu sudah makruf di kalangan Bani Israel. Nanti akan ada orang yang menghancurkan mereka. Karena waktu itu di Mesir itu ada dua. Satu Kib. Kib itu suku Kib itu asli Mesir. Yang kedua Bani Israel. Kib itu jadi raja, jadi pengusaha, penguasa, orang kaya. Bani Israel itu kuli. Yang bikin seping-seping itu habis. Kulinya mereka. Orang kasarnya tiap hari dicambuk, dihukum. Tapi mereka berdoa, ya Rabb, mana orang yang akan menghancurkan orang-orang yang menindas kami. Itu satu. Yang kedua, Fir'aun sendiri pernah mimpi ada api besar keluar dari kampung Bani Israel, menghantam istananya, membakar istananya. Nah itu awal kabar-kabar tentang Nabi Musa. Sampai kemudian Fir'aun ini memerintahkan membunuh semua bayi yang lahir. Maka ketika dibunuh terus, lama-lama habis Bani Israel. Yang tua mati, yang baru nggak ada. Laki-laki dibunuh. Sementara Qibt ini butuh orang kerja. Akhirnya apa? Digilir. Setahun dibunuh, setahun enggak. Pas tahun dibunuh, lahir Nabi Musa. Makanya diumpetin. Pas tahun enggak dibunuh, lahir Nabi Harun. Maka Nabi Harun aman. Karena lahir di tahun yang tidak dibunuh. Dan Fir'aun itu umurnya panjang, Pak. Kenapa? Kenapa satu-satunya orang yang ngaku Tuhan di dalam sejarah manusia. Tapi gak dihancurkan oleh Allah, nunggu Nabi Musa. Kenapa? Karena Fir'aun itu sahlal hijab. Dia orangnya siapa saja diterima. Dia kalau orang mau bertamu ke Fir'aun, gak pakai protokol ribet. Fir'aun ada, mancing biko. Mancing. Mengkenen barangnya. Gak pakai ribet-ribet. Dan kenapa Fir'aun itu ngaku jadi Tuhan? Karena seumur hidup gak pernah sakit. Sakit kepala aja gak pernah. Makanya Fir'aun ngelihat, si ini sakit. Sakit kian, kita mau orang. Sakit gigi gak pernah. Gak pernah. Wah berarti saya sama Tuhan. Makanya bapak-bapak gering ke nuhun. Berarti Anda bukan Fir'aun. Dan dia gak pernah tidur. Fir'aun itu gak pernah tidur. Gak siang, gak malam. Tapi gak sakit-sakit. Nah itu jangan ngerasa jadi Tuhan itu. Lahirnya apa? Lahirlah Nabi Musa bin Imran. Ya, keturunan dari Lawa. Nasabnya sampai kepada Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, begitu lahir kan zamannya dibunuh, ditaruh, dibuang kali, diikat, umpetin kali, ditokon yang wadah, ditokon kotak, dicemplungan kali, tali. Jadi nanti kalau udah aman, tarik ke ibu nih, sosoni, tokon maning culaken ning banyu. Satu saat ibunya lupa naliin. Tikarane mesti sindet gali turung, kegawe banyu Sungai Nil. Diantar kemana? Ke rumah Fir'aun. Masya Allah. Allah bikin skenario itu. Yang menghancurkan, didekatkan sama dia.
kaget begitu Nabi ini Fir'aun yang lihat, ya Allah. Karena Nabi Musa kan Nabi, Pak. Nabi mau fisiknya bagus. Nabi orang ganteng, orang bakal. Gagah-gagah Nabi. Enggak ada. Pesek orang bakal. Bung Nabi jangan deleng rai ini bisa neb. Banyak nabi-nabi palsu kan, mungkin jenab. Rai ini tukang martabak. Ya, Mirza Ghulam Ahmad itu kan, masa rai ini mengkene nabi. Bahagia. Begitu bayinya ngeliat tuh kagum, ya Allah. Kebetulan waktu itu Fir'aun punya anak perempuan, tidak punya anak lagi. Satu riwayat malah tidak punya anak sama sekali. Mendalam, ya Allah. Dibawa. Kata Fir'aun, apa itu? Anak lanang. Kian sikap ngancurakan. Kata istrinya, masa takut sama bayi? Ini mau bayi. Qurrata aini li walak. Mari kita pelihara. Siapa tahu dia jadi penyejuk hati kita. Penyenang mata kita. Apa jawab Fir'aun? Kena sire, nak kita murah. Al-insan mubtala bimantiki. Orang itu kadang-kadang kena bilai gara-gara omongan sendiri. Hati-hati ngomong. Nah, Fir'aun tuh ngomong gitu. Ketika dia mengatakan, siapa tahu anak ini akan jadi penyenang kita yang membahagiakan kita. Kata Fir'aun, kena sire, kena kita more. Bener kan? Hati-hati kalau ngomong. Bukan ngebalik. Sing enak-enak baik ngomong. Iya beda, ngebalik. Sampai dan seterusnya. Nah, kalau kita bahas Nabi Musa panjang, Pak. Ya. Terus pokoknya mengkonon Nabi Musa ya. Bi ayatina kelawan pirang-pirang ayat esun. Wa sultanin mubin lan pirang-pirang bukti mubinin kang jelas. Hujatin tegese hujah bayina hujatun hujah bayinatun kang jelas. Atau hujatin nyatane bukti bayinatin kang jelas. Wahyalan utawi hujjah bayina al yaddu wal asa wa ghairuhuma minal ayat. Nabi Musa enggak tanggung-tanggung diutus ke tengah Bani Israel, diberikan 9 mukjizat. 9 ayatin. Itu kan di Quran kan? Nabi Musa itu punya 9. Di antaranya apa? Banyak sekali. Di antaranya asok, tangan. Apa tangan? Tongkat. Tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya kan turun-temurun itu dari Nabi ke Nabi. Kemudian tangan. Nabi itu tangannya masukin kantong metu terang. Lalu begini nyorot. Ya. Kemudian wasinun al-mujdabah. Kekeringan. Pernah di Bani Israil itu kekeringan, Pak. Ketiga, kemarau panjang sampai mayit digali dimakan. Hancur semua. Pohon hancur, binatang mati. Nabi Musa minta sama Allah turun hujan. Nurut Bani Israel, lagi kuat nurut. Begitu hujan, lawan. Allah kirimkan bukti lagi apa? Tenggelamkan. Zaman apa? Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Apalagi tufan, badai. Pernah dikirim badai di Bani Israel sampai diangkat rumahnya. Wal jarod, belalang. Kalau engkau memang begitu mereka ingkar kepada Nabi Musa, ya Musa, kalau engkau memang Nabi, coba. Baik, dikirimkan belalang. Itu seluruh kayu dimakan, Pak. Lawang, jenilu, peragat. Sampai kalau orang ngantongin kayu, dikejar sama itu belalang. Datang mana ya Nabi Allah, walang. Meragatakan sejagat-jagat, lawang rumah entek. Dimintakan pergi. Kumal, kirim maning. Tume, kutu. Itu mereka buka gelas, isinya kutu. Piring, isinya kutu. Datang ke Nabi Musa, diangkat. Kodok. Allah kirimkan kodok. Itu ngebuka pependil, kodok juga. Nyebuk air, kodok dalamnya. Sampai ngebuka kelambi, kodok nih jeroni. Dam, darah,
Pernah Bani Israil itu Pak, semua wadahnya isinya darah. Nggak ada airnya, darah jadi darah semua. Masya Allah, udah segitu ayat Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa, mereka tidak beriman. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hafidhahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa nabda'u lan ngawiti ya isun bi dzikri dzalikal hadis. Kelawan nyebutaken dzalikal hadis ing ikulah hadis. Fa naqulu mangke ngucap ya isun au Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Oh, ini hadis terkenal. Hadis ini termasuk sumbernya ilmu. Bainama nahnu antarane mangsa nahnu utawi kami julusun iku dodok-dodok inda Rasulillah sandinge Rasulillah zata yaumin sijidina it mangke tolaa muncul alaina ing atase kami rajulun sapa wong lanang sadidu bayadis siabi kang luwih sangat putihe kelambi. Satu saat kata Sayyidina Umar, hadis riwayat Sayyidina Umar bin Khattab, suatu saat kami duduk-duduk sama Nabi. Dodok pun duduk ngobrol, ngaji sama Nabi, mendengarkan ayat yang turun, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Aneh wong lanang. Cirinya apa? Sadidu bayadi siap. Kelambinya putih. Ya. Makanya kan sunnah kita hari Jumat pakai baju putih. Yang disenangi itu baju putih. Kata Nabi, baju yang disenangi warna putih dan kafani mayat kalian dengan warna putih. Kafan boleh hitam? Boleh. Totol-totol? Boleh. Tapi yang afdal? Putih. Sadidu sawadi sari. Artinya apa? Orang ini hadis ini dari awal sudah penuh hikmah. Rajulun sadidu bayadi siap. Bajunya putih. Orang kalau ngaji itu bajunya yang rapi. Walaupun enggak bagus, yang penting bersih. Ya. Adab itu. Sadidu sawadi sa'ri. Luwe sangat irangi rambut. Rambutnya hitam. Orang ini bajunya putih, rambutnya hitam. Artinya orang kalau ngaji yang rapi. Aja peci ini ngejengkang sejagat-jagat. Sing apik wong ngaji. La yura alai atharu safari. Enggak kelihatan bekas bepergian. Orang itu datang, bajunya bersih, putih, rambutnya rapi. Seolah-olah enggak bepergian. Artinya dia itu bukan habis jalan. Artinya enggak bau keringat, enggak bau apa, bersih. Begitu juga orang itu kalau ngaji minimal pakai minyak wangi. Lamun lake tuku. Kata Imam Syafi'i, orang itu kalau pakai minyak wangi zada akluh, ditambahi akali. Ya, ngantor minyak wangi, ngaji orang gue minyak wangi. Ya. Wala ya'rifu minna ahadun, enggak ada yang kenal. Sahabat cilok-cilok. Siapa mungkin? Hatta jalasa ila Nabi. Begitu orang itu datang, langsung duduk depan Nabi. Fasnada rukbataihi ila rukbataihi. Lututnya ditempelkan ke lutut Nabi. Jadi itu. Ini lututnya ditempelkan ke lutut Nabi. Itu dalil. Lamun ngaji aja dodok sing adoh. Ngomong yang pojok. Lu di sini. Itu laki-laki itu datang ke Nabi, duduk depan Nabi, lututnya ditempel ke lutut Nabi. Lamun ngaji ku sing parek karo kiai ini. Penyelangak sumpah. Iki mending buri minta balik ke ganja. Kalau kita kan yang di belakang itu karena nggak muat. Bukan niatnya di belakang, pengennya mending ngarep, cuman tekane kari. Lah nana memang sing niatnya ku ngaji ning buri nana. Ya nggak apa-apa, ini kan cuman adab. Ngaji yang deket. Ya,
Jangan jauh-jauh. Kemudian orang ini mau kelewatan, ditempelin kakinya ke kaki Nabi. Artinya apa? Ngaji itu duduknya yang tetap. Ngaji culak-cilak. Dia mau ngaji dia. Kayak wong ngawasi apa? Saya pernah di Bogor itu ada seorang ulama namanya Syekh Nurdin Marbau. Beliau itu muftinya di Malaysia. Beliau orang Indonesia, orang Kalimantan. Saya pernah berkunjung ke beliau. Itu kalau ngaji wajib begini. Itu beliau karya tulisnya luar biasa. Bahkan ada tulisan beliau itu yang dijadikan mata kuliah di Al-Azhar. Usul fikih itu. Alim, Pak. Itu kalau ngaji duduknya begini. Lah terlalu ngejam, Pak. Saya pas hadir situ pas lagi ngaji, waduh, saya mesti dodokin mengkene. Itu nggak ada yang robah, diam. Orang ngaji itu begitu, diam perhatikan. Ini mau culak cilak. Lo kok masih baring rokok? Wong orang ngerokok mengantuk. Ngaji di ngantuk. Colok mata nih kan rokok. Ya nggak apa-apa. Yang penting ngaji lah saya kira. Diobral. Kalau pakai adab ya begitu, duduk. Dan nggak ada santri itu yang bergerak tuh, diam. Masya Allah. Di Mekah itu ada dulu namanya Syekh Abdul Karim Al-Banjari. Syekh Abdul Karim Al-Banjari itu orang Indonesia yang ngajar di Masjidil Haram pakai bahasa Melayu. Beliau doang terakhir. Masjidil Haram ngaji pakai Melayu, Pak. Muridnya orang Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand. Itu ngajinya nggak boleh ngangkat kepala. Nungkluk. Saya pernah sowan ke beliau. Oh, ngajinya nungkluk apa itu? Orang dulu punya adab, Pak. Buka kitab aja pelan. Abu Yadim Yat itu pengajiannya dulu. Sepi. Kalau orang lewat itu mungkin nyangkanya Abu yang ngomong sendiri. Gak ada suara, sepi. Abu yang ngomong dewek. Padahal di dalamnya penuh. Diam. Oh, apa yang ngetelengi kita? Lah wong sing ngaji kiai. Yang ngaji waktu itu kiai-kiai semua. Lalu kita menculak-culak ke wajar. Maklum, bis. Yang penting ngaji lah. Mau apa lagi coba? Nanti sing ngelonjor, ngaji, ngeleak. Nanti sing ngopi, ngopi. Nanti ngaji bareng utak-atik HP. Nggak apa-apa. Allah Maha Ta'ala. Nggak apa-apa. Insya Allah pahala tidak kurang. Amin. Sing penting gelem ngaji. Zamannya sekarang mau begitu, Pak. Bukan galak-galak kon ngaji nunggu adab segala. Wah, reren wis. Ngaji jese ke loro le obah. Itu beliau tuh bener loh, Pak. Nggak boleh robah. Dan Masya Allah, saya ada sekarang, beliau masih ada. Itu kalau kita ngobrol, beliau ketawa-ketawa ngobrol gitu. Suatu saat saya mau tanya tentang satu hukum. Dia diam. Kalau mau tanya agama, jangan ada yang makan, jangan ada yang minum. Rubah duduknya semua. Jangan hormati saya, hormati ilmu. Baru beliau ngomong. Waduh, Masya Allah. Mahal kalau nyebut hadis pakai sanad, Pak. Mahal ini. Ya. Dulu saya mau undang ke Cilegon, karena beliau jadwalnya di Putrajaya di Malaysia banyak, di masjid Gede, masjid Petronas di Malaysia. Alim betul orang Indonesia, luar biasa dan adabnya luar biasa. Ya. Kalau kita ketemu beliau makan duduknya kayak apa, kita bisa ngelihat. Gitu.
Cuman yang ruwet ya waktu beliau nanya, kamu ngerokok? Ruwet itu jawabnya. Beliau langsung nyodori kitab haramnya. Masya Allah. Itu pendapat beliau. Masing-masing saja lah. Lah emang doyan lah piye. Kayak model bapak-bapak sing pada doyan ngerokok. Mau kesenangan ikun doang. Balik disewoti rapi. Arep nongkrong kayak wong-wong ning mall udah dipecis. Buku rokok guling ngutang kan ngerokok diharamakan bisa melongo wis. Ditanya kok napa ya? Dimaklumi baik. Wah itu Masya Allah beliau. Masih ada beliau. Mudah-mudahan bisa kita undang ke majelis kita. Ya, cuman nggak bakal. Ada kopi suruh beresi semua. Duduknya semua harus robah. Dan halus ngomong. Dan tawaduknya luar biasa. Saya bertemu beberapa kali beliau di beberapa majelis itu. Beliau ikut ngaji. Masya Allah masih ada. Masih ada. Ya, orang-orang yang soleh, yang masih menghargai ilmu. Nah kita mah biasa. Oh masih kadang-kadang santri ngaji bareng rokok. Bareng ngentut datut. Wenten sih bapak. Bung nane kiai ini jedut. Kiai ini cuma. Ya kita kumaha eta kiai. Ya gitulah geus. Nu penting mah darek ngaji jadi. Tapi ya itu, adab itu menaikkan ilmu. Adab itu memberkahkan ilmu. Semua dengan adab. Kita ini agama dihias dengan adab. Makanya Islam itu indah. Masuk kamar mandi pakai adab. Pakai peci. Jangan buka baju sebelum di dalam kamar mandi. Iki morong manji kamar mandi lucul-lucul. Mandi ngucana pendek. Orang gemanjing sih. Nanti kalau udah masuk tuh baru buka di dalam sendirian. Iki mencuculi ke abang. Ngoyo. Masih ding jabo lucul. Kan ada adabnya. Sampai mandi jangan telanjang. Oh dulu kita begitu dulu. Mandi nggak boleh telanjang. Pakai sarung. Tapi susu-susunya ganti bocah. Lah orang puas atus kayak gitu. Adab. Masya Allah. Dan gara-gara adab itu naik. Nah ini adab. Diajari oleh Sayyidina Jibril. Bagaimana adab mencari ilmu. Duduknya yang dekat. Jangan banyak robah. Diam. Ya, kita ngelihat duduknya ada para habaib itu yang duduknya tawaduknya luar biasa. Kalau makan dodok mengkenen, orang bisa tangi mengkon. Dulu gitu kita di majelis, duduknya harus begitu. Ya. Kalau sekarang ya saya kan di depan, bawa Pak di situ. Kalau saya duduknya kayak begitu, wong sing liyane gacak-gacakan dodok. Ya, itu adab. Duduk kalau Bapak ada pengajian, ketemu kiai, duduk depan. Kalau sholat, sop depan. Sop depan itu dimohonkan ampun oleh malaikat. Ngaji juga sama, duduk di ngarep. Di absennya duluan. Apalagi kalau gurunya itu wali, duduk di ngarep. Kenapa? Nadrohnya mereka, melihatnya mereka, membukakan mata hati kita. Ya. Bahwa wati je kita mendengar. Ini buri ya wati. Ya ala hasab. Ada yang adab. Saya nggak mau duduk di depan. Kenapa? Karena takut nggak punya adab. Wow. Makanya ada bapak-bapak tuh sukanya di belakang. Kenapa? Takut nggak punya adab kalau di depan. Gale mau bisa ngerokok nih ngarep mah. Waqala lan ngucap, begitu datang langsung nanya. Ya Muhammad, loh kok nggak pakai ya Nabi Allah ya Rasulullah? Ini lagi pendidikan, orang nanya nggak dikenal.
Akhbirni anil Islam. Akhbirni ngenen weruh sapa andikeun ingsun anil Islam saking Islam. Beritahukan saya Islam itu apa. Sahabat bingung, wong ki ujug-ujug teke nakon. As-su'al miftahul ilm. Bertanya itu kuncinya ilmu. Tapi jangan ngetes. Satu, kalau kita bertanya sesuatu yang kita tidak tahu, boleh tanyakan. Atau sesuatu kita sudah tahu, cuman kita ragu, tanyakan. Atau sesuatu kita sudah tahu, tapi kita ingin memberitahukan orang lain, tanyakan. Jangan yang keempat, ngetes. Bahaya. Emang cerdas cermat apa dites-tes? Iki mangger nang kiai dites takonnya. Saya sudah tahu, tapi orang lain saya pengen tahu. Nih kiai kalau nggak ditanya nggak bakal bahas masalah ini. Tanya. Maka orang yang banyak bertanya itu banyak dapat ilmunya. Karena bertanya itu, kalau kita bertanya berarti kan ngerti. Bahas sholat, bagaimana kalau sholat itu begini? Oh berarti kan dia ngerti dari tadi merhatikan. Nah yang nggak nanya itu indikasinya dua, terlalu paham atau nggak paham sama sekali. Dan yang kedua ini yang banyak. Maka nanya, tapi nanyanya pakaian. Kayak nih, Sayyidina Jibril datang duduk depan Nabi. Ya. Izin dulu. Mohon maaf, boleh bertanya? Silakan. Jangan motong omongan guru. Gak punya adab. Atau misalnya nunggu dipersilakan, ada yang bertanya, silakan. Nah orang ini nanya kepada Nabi tentang Islam. Nanti akan dijelaskan semuanya. Islam itu apa, secara bahasanya. Antasyhada al-Islamu faqala Rasulullah SAW. Dijawab oleh Nabi. Al-Islam antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala shadaqta. Orang ini ngomong, benar. Kayak ngetes. Padahal bukan. Fajibna lahu, kata Sayyidina Umar, kami semua kagum. Yas'aluhu tetakon ya wong hu ing nabi wa yusaddiquhu lan ngebeneraken hu ing nabi. Orang ini nanya tapi benerin. Ya Rasulullah, ya Muhammad, Islam itu apa? Al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Shadaqta, bener. Jadi Sayyidina Umar, wong kin wis tetakon ngebeneraken. Sahabat diem. Faqadib faqala fa akhbirni anil iman. Iman itu apa? Coba beritahukan saya tentang iman. Fajibna mangka kagum sapa kami qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Qala shadaqta. Dijawab lagi, benar. Dua. Nanti dibahas satu-satu, Pak. Salat itu apa nanti di kitab ini. Ini pokok bahasan daripada kitab ini, hadis ini. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu ya an ta'budu yang ibadah sapa sira Allah ing Allah ka'annaka kaya-kaya stune sira tarah iku ningali sapa sira ing Allah fa illam takun mangka lamun ora ana sapa sira iku tarah ningali iku ningali ya sira ing Allah fa innahu mangka sunne Allah ya rok iku ningali ka ing sira. Beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, tapi kalau engkau tidak bisa melihat, yakinlah bahwa Allah itu melihat engkau. Diam lagi. Qala fa akhbirni anis saah. Yang keempat, beritahukan saya tentang kiamat. Tentang kiamat. Beberapa ulama mengatakan Nabi itu tahu kiamat itu kapan. Tapi termasuk hal yang tidak boleh diberitahukan. Fahbirni qala mal mas'ul anha bi'alam anisa'il. Mal mas'ul ora kang den takoni, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang nanya. Kita ini sama-sama enggak tahu soal kiamat. Maka orang tuh kalau ditanya sesuatu enggak tahu ya bilang enggak tahu. Wallahu a'lam. Ini mah kalau menurut saya
Qala fahbirni an amaratiha. Nanya lagi yang kelima, beritahu saya tanda-tandanya apa kiamat itu. Andalidal amatu rabbataha, yen tengah lahirakan sapa amatu budak wadon rabbataha ing anak majikane amah. Cirinya kiamat, satu, banyak budak melahirkan anak majikan. Maknanya banyak, nanti dijelaskan. Banyak budak perempuan melahirkan anak majikan, maknanya dikuasainya daerah-daerah, kemudian banyak perbudakan timbul lagi. Cirinya kiamat. Ada lagi yang mengatakan lahirnya banyak anak-anak zina, sehingga kemudian tidak tahu siapa bapaknya. Wa antaral hufatal uratal alata wa antaral hufatal uratal alata ya asya. Wa antaral lan yen teningali sapesir. Al hufata wong sing ora nggo sendal. Urata wa wud alata wakeh anake ri'a asyai ngangon wedhus ya tatawaluna fil bunyan, sibuk membangun bangun gedung. Cirinya kiamat, nanti orang-orang yang dulunya nyeker, nggak pakai baju, angon wedhus, anaknya wakeh, sekarang sibuk membangun gedung bertingkat. Shadaqa Rasulullah. Sementara kok habis bertanya, dia pergi, Pak. Falabithu maliyan, sahabat nggak ada yang nanya, diam. Semakala beberapa waktu kemudian Nabi manggil Sayyidina Umar. Satu riwayat 3 hari kemudian Nabi tanya Umar, ya Umar, atadri manisail. 3 hari yang lalu ada orang datang bertanya, tahu nggak itu siapa? Kata Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Dijawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu yang datang malaikat Jibril mengajarkan agama kalian. Nah, maka hadis ini kemudian disebut dengan hadis Jibril. Jadi langsung Sayyidina Jibril yang ngajari melalui Nabi. Sayyidina Jibril, pimpinnya malaikat, ya malaikat yang istimewa. Rawahu Muslim. Tapi waktu itu berwujud seorang laki-laki. Maka malaikat itu bisa berwujud apapun. Karena dia diciptakan dari cahaya, cahaya itu dimasukkan ke ruangan manapun, dia akan memenuhi ruangan itu. Bapak punya cahaya, masukin ke botol. Maka isi botol itu cahaya berbentuk seperti botol. Masukin ke lubang, kecil, keluarnya kecil. Nah, maka malaikat bisa menyerupai siapa saja. Bisa. Kayak orang, bisa. Banyak, ya ada saja. Dodok, melu ngaji. Tapi orang bakal ngantuk malaikat mengaji. Wih, kayaknya malaikat. Orang bakal ngantuk ya. Masa malaikat ngantuk ngaji nih? Ya. Malaikat gak punya nafsu. Rawahu Muslim. I'lam nguruhi sapu sira anna hadal hadisa sunikila hadis. Kama kaya barang istamala mencakup ia hadis ala arkanid din ing atase pirang-pirang rukune agama, as-salasati kang telu wahia lan utawi arkanid din as-salasa al-islam wal iman wal ihsan. Faqad tadammana mangka teman-teman nyimpen ya hadis aidon uga anwa al-ulumi ing pirang-pirang macam ilmu as-salasati kang telu. Hadis itu membahas 3 ilmu. Fal awalu ilmu fikih. Wahwa ilmu fikih itu apa? Bapak belajar apa? Fikih. Fikih itu apa? Fikih merukuni sholat ku fikihku. Lah fikih itu apa? Fikih itu menurut bahasa artinya al-fahmu, faham. Maka ada seorang laki-laki nanya, ya Rasulullah, ajar saya ini kalau suruh ngapal banyak, gak hafal ya Rasulullah. Saya udah sesusah ngapalnya. Tolong ajarkan saya 1 ayat ya Rasulullah yang menjadi pegangan saya. 1 surat yang saya pegang surat itu. Kemudian diajari oleh Nabi Al-Zalzalah. Begitu sampai ayat fa inna ma'al usri yusran. Bukan. Fa may ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Apa kata orang itu? Cukup ini aja ya Rasulullah. Ini yang saya pegang. Saya akan amalkan, saya pahami, saya amalkan ayat ini. Begitu keluar, apa kata Nabi? Fakuhar rajul. Faham orang itu. Nah, maka fikih itu artinya paham menurut bahasa Arab. Menurut istilah agama, al-ilmu bi ahkami syariah. Ilmu yang kaitannya dengan hukum-hukum syariat. Yang mana? Al-amaliyah. Kang bangsa amal. Sebab ilmu syariat ada bangsa amal, ada bangsa itikad. Kalau bangsa amal namanya fikih.
Kalau yang diiktikadkan namanya ilmu tahu. Allati faradallahu al-qiyam biha 'alal muslimin wal muslimat. Allati kang farada ngawajibaken Allah ya Allah al-qiyam ing migaweni biha kelawan ahkamu syar'iyyah 'alal muslimin wal muslimat ing ngatasi wong muslim lanang wal muslimat lan wong muslim wadon. Itu ilmu fikih. Kalau dalam bahasa usul fikih al-ilmu bi ahkami syar'iyyati al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu yang berkaitan dengan hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci itu namanya fikih. Kalau diambil dari dalil secara ijmali itu namanya usul fikih. Wis ngono Pak. Daur-daur paham. Udah ngaji apa? Fikih. Fikih itu apa? Paham. Artinya ilmu tentang hukum syariat yang harus diamalkan, wajib diamalkan laki perempuan. Oh, paham. Lumayan. Setiap ngaji ada yang dibawa kan lumayan. Setahun berapa yang dibawa? Iki mau bablas bener. Tapi alhamdulillah. Mudah-mudahan kebagian berkahnya semua. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wal awwalin wal akhirin. Barik wa sallim ala sadatina sabi rasulillah ajma'in. Hamdan hamdan yuafi ni'amaka bi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfir biha dhunub tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa al mansub. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Mati'na bi asma'ina absarina abadan ma ahyaytana waj'al warisan minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa 'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an mutaba'ati khairil anam ma kamalis sihah wal 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.